Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Karani Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Dan tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Tema kita kali ini yaitu perempuan untuk negeri. Kita tahu ya saudara bahwa peran perempuan saat ini bukan hanya sebagai seorang representasi saja, tetapi juga partisipan dalam pembangunan negeri ini dan memainkan peran yang penting untuk membangun negeri. Kita tahu juga sejak dahulu kala emansipasi wanita juga sudah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, sehingga saat ini banyak sekali manfaatnya sudah dirasakan oleh wanita Indonesia. Dan tentunya siang ini kita akan berbincang dengan dua Kartini masa kini. Yang pertama kita sapa yang terlebih dahulu ada Mbak Putri Febridayanti. Beliau merupakan seorang Kartini yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi relawan pengajar bagi warga suku Anak Dalam. Selamat siang Mbak Putri, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah hadir Mbak Putri ya. Nah selanjutnya ada Kartini juga, Kartini masa kini juga ada Mbak Ratu Mas Dewi. Beliau merupakan aktivis disabilitas yang memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Selamat siang Mbak Dewi. Siang Mbak. Apa kabarnya nih Mbak Dewi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Terima kasih juga nih sudah hadir Mbak Dewi. Terima kasih nah kembali. Kita langsung ke Mbak Dewi apa Mbak Putri dulu ya? Bebas sih. Mbak Dewi Bebas dulu. sih, Nah, kalau Mbak Dewi sekarang aktivitasnya apa aja nih Mbak selain menjadi aktivis? Saya kebetulan sekarang jadi ketua organisasi HWDI Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi dari tahun 2013 sampai sekarang. Wow. Yang kedua saya juga seorang pembina yayasan dari Yayasan Disabilitas juga, yaitu dengan nama Swageti Asa Disabilitas yang disingkat Swagabilitas. Kalau di HWDI peran saya adalah seorang ketua yang memimpin kami, mana anggota-anggota saya semuanya perempuan. Perempuan ya? Iya. Nggak boleh kalau laki-laki nggak boleh? Ya, kan kita Himpunan Wanita Disabilitas. Sesuai nama anggota saya semuanya perempuan, yang mana kami bergerak yaitu dari pemberdayaan perempuan, juga pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan juga pendidikan. Di HWDI kita kerja advokasi. Yang banyaknya advokasi, artinya kita bekerjasama dengan dinas-dinas pemberdayaan perempuan, dengan aktivis-aktivis perempuan dalam perlindungan terhadap perempuan di semua bidang. Itu di HWDI-nya. Saya bikin lagi satu yayasan bersama teman-teman, yaitu kita Yayasan Swagabilitas, itu berfokus pada bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan. Karena saya melihat pendidikan dan ketenaga kerjaan itu sangat riskan untuk saat ini bagi teman-teman kami disabilitas. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 itu ada kuota 2% untuk pemerintahan, 1% untuk swasta, tapi itu tidak terrealisasi dengan baik. Jadi kita mencoba lagi mengajak teman-teman untuk menggenjot, ya artinya kami memanggil pemerintah dan swasta, ini ada hak kita loh. Kami pengen masuk loh anak-anak kami. Dan juga saya ingin menggaungkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu bukan berarti hanya di sekolah ISLB, tapi sekolah umum. Begitu tuh di perguruan tinggi. Kebetulan Jambi masih begitu kecil untuk menerima teman-teman disabilitas untuk bersekolah. Jadi itu kami terpanggil untuk mengupayakan, untuk menyuarakan agar semua teman-teman disabilitas bisa di sekolah, bisa kuliah dengan kondisi keterbatasan mereka. Itulah kita menciptakan pendidikan yang inklusi yang sebenarnya, bukan inklusi-inklusian. Ya sebenarnya yang real ya, real no yang fake kalau bahasa sekarang. Bener, real no fake. Iya, Ini itu kan dari 2013 ya Mbak Dewi yang membentuk HWDI ya pertamanya. Itu kalau untuk HWDI pertama kali kenapa sih tercetus, apalagi 2013 mungkin saat ini juga kesadaran masyarakat juga belum terlalu tinggi, apalagi tadi tahun 2013 tuh Mbak Dewi. Kalau HWDI ini sebenarnya himpunan organisasi struktural, artinya kita dari pusat sampai ke daerah. Saya pun juga udah punya cabang-cabang di beberapa kabupaten kota. Kalau HWDI kita kan turunan nih dari pusat, di tiap daerah harus dibentuk. Pada tahun sebenarnya HWDI Jambi itu dibentuk 2008. 2008 lebih lama lagi ternyata. Lebih lama lagi, tapi karena saya kepemimpinan kedua, saya dilantik 2013 sampai sekarang. Jadi kami pencetus kenapa harus ada organisasi disabilitas. Sebenarnya organisasi disabilitas itu banyak loh Mbak. Ada berapa organisasi yang saya bicara internasional ya. Ada yang PPDI, ada yang Gerkatin, ada yang Pertuni, ada pun HWDI. Kenapa kita bentuk HWDI? Karena kita melihat perempuan disabilitas ini sangat berlipat-lipat ganda marginalnya. Mereka butuh perhatian lebih. Karena kalau kita bandingkan dengan disabilitas yang laki-laki, terkadang mereka terpinggirkan.
Apalagi perempuan disabilitas punya peran yang ganda, malah multi ganda kalau menurut saya. Dia seorang ibu, dia juga harus bekerja, dia harus juga menyandang sebagai disabilitas. Terkadang kondisi keluarga yang tidak maksimal, tidak bisa membantu mereka. Jadi kita kumpulkan mereka, kita ajak mereka berkolaborasi, yuk ciptakan diri kalian, angkat derajat kalian. Itu saatnya kita bersama-sama loh. Saya bilang jangan lagi kita dianggap sebagai perempuan hanya di rumah, tidak punya motivasi untuk ke depan. Itu harapan kami. Kalau di HWDI kebetulan kita bicara tentang gender ya. Kalau bicara tentang gender itu perempuan itu kita masuk dalam gender. Kalau bicara gender perempuan orang bicara, tapi pada sesungguhnya disabilitas masuk ke gender. Itu yang sering terlupakan dari masyarakat dan dari pemerintahan. Kami bersuara, akhirnya kita, kalau bukan kita bersuara siapa lagi saya bilang. Kalau kita menunggu orang lain, orang tidak akan tahu kebutuhan kita. Orang tidak akan tahu apa sih maunya disabilitas itu. Yang membebani hidup kita tuh kita yang menjalankan sehari-hari. Kita mengetahui nih gimana kita harus melangkah, gimana kita sebagai disabilitas daksa seperti saya, apakah saya mampu berjalan di tempat yang berundak. Kalau yang non disabilitas mereka dia akan bilang, pegang aja, dibantu saja, pasti bisa. Tapi kita butuh kemandirian. Itu yang kami mencetuskan. Jadi kita berpikir kalau kita tidak bikin satu kolaborasi, tidak bersama-sama, kita tidak akan maju. Itulah akhirnya kita bersama-sama bikin satu lembaga-lembaga untuk disabilitas. Supaya untuk menciptakan juga kemandirian bagi teman-teman disabilitas, Mbak ya tujuannya. Iya. Nah kalau Mbak Putri ini apa sih yang memotivasi Mbak untuk menjadi relawan pengajar bagi warga suku anak dalam nih Mbak? Ya awalnya juga kan kuliah ya di Jambi gitu, melihat ada nih yang ikonik di Jambi, salah satunya adalah suku anak dalam yang nggak semua daerah punya suku anak dalam ini. Ternyata mencoba nih ikut salah satu komunitas yang namanya Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Dapatnya di Instagram kemarin tuh mereka ada open recruitment relawan, kemudian saya coba untuk masuk dan daftar dan diterima dan diikutsertakan untuk langsung turun ke lapangan. Sebenarnya pertama-tama ada kekhawatiran ya sedikit karena stigma-stigma orang di luar sana tentang SAD itu sungguh sangat memprihatinkan. Kayak ada yang bilang mereka itu kumuh, mereka itu kubu, pokoknya intinya nggak ada stigma positif yang saya dapatkan. Jadi saya lebih semakin penasaran gitu, kenapa stigma ini seburuk itu terhadap SAD, apakah mereka memang seburuk itu. Dan saya mencoba untuk turun ke lapangan dan ternyata ketika di lapangan semua stigma itu bisa terbantahkan. Di lapangan ternyata ketika kita sudah mengenal mereka, mereka bisa mengenal kita. Jadi satu sama lain ini membutuhkan saling berdampingan gitu sepertinya. Bukan kita harus menutup diri karena kita orang luar, mereka orang dalam, tidak seperti itu. Tapi ada yang namanya berdampingan dengan mereka yang kaum marginal tadi. Harus berdampingan gitu dengan kaum marginal. Itu sejak kapan sih Mbak tergabung dalam SEAT? Tergabung dalam SEAT kurang lebih dari tahun 2019. 2019, udah lama juga nih. Apakah tergabung komunitas lain juga nih, Mbak Putri? Ada beberapa komunitas sih, seperti komunitas lingkungan, Workline Update, Provinsi Jambi, dan beberapa komunitas-komunitas yang basisnya mahasiswa. Baik, bahkan juga perempuan, apalagi mungkin waktu terjun ke lapangan mengunjungi warga suku anak dalam, ada kekhawatiran sendiri nggak? Apalagi mungkin stigma juga dari masyarakat, kamu perempuan ngapain jauh-jauh ke daerah warga suku anak dalam gitu, ada nggak? Pastinya ada ya, apalagi dulu sebelum turun ke lapangan banyak ya yang menasihati kayak ngapain jauh-jauh ke pedalaman, nanti nggak pulang lagi, apalagi perempuan gitu kan, susah nanti gitu. Tapi diyakinkan aja dirinya karena memang niat kita ke dalam bukan mau macam-macam, karena kita memang pengennya membantu mereka karena mereka ada keterbatasan pendidikan, khususnya mereka mengalami buta aksara, tidak bisa membaca, menulis, berhitung, dan mereka juga ada konflik seperti dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang jadikan mereka merasa merugikan diri mereka. Jadi ya sudah, karena sudah meniatkan diri untuk membantu istilahnya dan meniatkan diri untuk turun ke lapangan, ternyata di lapangan bukan mereka yang belajar dari saya, tapi bahkan saya yang banyak belajar dari mereka. Nah, berarti saling belajar dan mengajar ya, saling mengajar. Itu pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Mbak Putri selama mengajar? Kalau pengalaman berkesan, pertama kali saya turun ke lapangan sih pada saat itu tuh karena memang di mindset ya, terbawa juga sama stigma dari masyarakat yang menyatakan SAD itu seburuk itu gitu. Tapi ketika turun ke lapangan, saya berdua sama teman laki-laki boncengan pada saat itu, kita ditinggal rombongan karena pertama kali itu di daerah Pauh, masuk ke dalam, namanya Sungai Terap nama desanya. Jadi kita masuk ke dalam, itu kita ketinggalan rombongan dan kita tuh udah takut gitu, udah mulai ketemu sama pemungkin mereka, dan mereka kan kalau misalnya kita tidak menyapa, kekhawatiran kita untuk menyapa karena bahasanya juga pasti berbeda kan. Tapi di luar prediksi kita, mereka tiba-tiba nyapa kita dan langsung memberikan senyuman dan langsung menunjukkan arah jalan yang sebenarnya gitu.
dari situ langsung berubah tuh stigma saat itu juga, ketakutan itu langsung menepis kalau mereka itu tidak semenakutkan itu loh ternyata gitu. Lebih dari itu sih. Dan pengalaman-pengalaman lain mungkin kayak bisa berinteraksi dengan mereka, tidur di hutan yang dulunya kita merasa mungkin tidur di rumah dengan di kasur empuk dan segala macam, sedangkan ini kita merasakan tidur di hutan, di beratapkan langit gitu ya. Apalagi untuk perempuan kan luar biasa ya perjuangannya untuk mendedikasikan diri untuk menjadi relawan hingga tidur di hutan. Seorang perempuan luar biasa nih Mbak Putri, dan juga Mbak Dewi juga nih dari tadi juga sempat menyinggung tentang adanya perempuan ini lumayan banyak ya yang harus diperjuangkan lagi. Bagaimana sih, apa saja sih sebenarnya yang perjuangan dari perempuan dengan disabilitas ini, Mbak? Kalau kita bicara tentang perempuan, apalagi perempuan disabilitas, tadi perempuan disabilitas mengalami stigma yang berkali lipat. Satu, dia seorang perempuan, dia disabilitas dengan pendidikan yang mungkin notabene di Jambi ini yang perempuan disabilitas yang memiliki pendidikan di atas SMA itu dapat dihitung, dapat ada sekian persen, paling 30%, 40%. Dan lagi yang bekerja pun begitu, hanya berapa orang yang perempuan disabilitas yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan atau bekerja di bidang formal, rata-rata informal. Jadi di situ menjadi tantangan berat juga bagi kita sebagai perempuan, apalagi bagi kami sebagai perempuan disabilitas, kita harus mengangkat harkat mereka juga karena mereka sama, tidak ada yang ketinggalan. Sedangkan kita melihat perempuan yang non disabilitas yang memiliki pendidikan tinggi, yang memiliki pengetahuan yang lebih baik itu masih tertinggal, apalagi di dalam kancah-kancah ya kita lihat ya. Tapi di sini kami berharap, kenapa saya bilang kita harus berjuang bersama, karena perempuan itu lebih butuh maksimal diberi ruang yang lebih. Karena apa? Karena kita bukan apalagi kami hambatan kami lebih banyak. Kalau kami tidak mendapatkan ruang yang lebih, kami tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Karena ruang ini kita butuh loh. Iya. Karena kenapa? Kalau kita tidak diberikan ruang, tidak diberi kesempatan, kita kapan lagi nih? Kadang baru saja kita mengikut pendaftaran kita sudah terdepak. Belum lagi ngikut yang lainnya. Apalagi perempuan disabilitas, dalam notabene pandangan apalagi penduduk kota Jambi, provinsi Jambi, kita masih dalam stigma ya, cara pandang perempuan. Kita perempuan itu di Jambi, di rumah, ngapain keluar? Ya benar kata Mbak Putri, kita perempuan, ngapain keluar? Apalagi kamu disabilitas, nanti kamu diapa-apain. Padahal di rumah pun perempuan jadi korban. Stigma itu masih melekat, masih sangat melekat. Jadi kita harus merubah itu perlahan-lahan, walaupun ini dengan cara saya berpikir bagaimana kita merubah dari diri kita. Kita berubah dari teman-teman kita terdekat, yaitu kita harus bisa mandiri. Kemandirian itu yang akan merubah semuanya. Baik, kemandirian yang akan merubah kita semuanya, Pasti, Mbak Dewi dan insyaallah. Mbak Putri. Kita jeda dulu ya, sejedah Siap. berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita yaitu perempuan untuk negeri. Nah, tadi kita di awal sempat dengar ya dari Mbak Putri ini, Mbak Putri bilang waktu pertama kali mereka bingung juga, yang ketakutan karena mungkin dari segi komunikasi sudah berbeda nih. Nah, ini tantangan juga nih Mbak ya pasti dalam mengajarnya. Bagaimana Mbak mengajar tuh, komunikasinya mungkin berbeda, mereka mungkin belum terlalu mengerti bahasa Indonesia, bahasa Jambi. Bagaimana sih Mbak dan teman-teman dalam mengajar teman-teman SAD? Ya dulu juga mikir ya, masuk ke dalam itu kan kita sama-sama nggak tahu bahasa satu sama lain. Cuman gimana nih cara komunikasi? Akhirnya setelah langsung turun ke lapangan, kita coba berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu tuh kayak bahasa tubuh tuh mengikut sendiri gitu. Kayak bahasa tubuh. Iya, kayak kita pakai tangan, terus dengan media mungkin ingin menunjukkan sesuatu, kayak gitu. Kayak kita mengenalkan angka dan huruf juga kan, kita memang bawa medianya ya Mbak, media ajarnya. Jadi kayak lebih memudahkan kita sih. Jadi perlahan juga mereka mengerti apa yang kita maksud gitu. Walaupun ada beberapa miss juga sih, kayak misalnya mereka nggak ngerti, kita nggak ngerti, ujung-ujungnya nanti kita minta tolong sama yang mungkin mendampingi kita di sana, karena kita memang ke sana juga izin dengan pendamping, ada yang namanya waris itulah yang menghubungkan antara orang luar dengan orang dalam gitu. Biasanya beliau yang menjadi juru bicara lah ibaratnya gitu, biar komunikasinya nggak misunderstanding juga ya. Kalau di situ apa saja sih Mbak yang dipelajari oleh warga SAD? Kalau kami kan memang fokusnya di bidang pendidikan ya, memang berantas untuk buta aksara, karena memang itulah yang dibutuhkan mereka, yang kami pikirkan gitu. Jadi kita memang belajar untuk mereka mengenalkan angka, huruf, sampai mereka bisa membaca, sampai mereka bisa berhitung. Karena konfliknya dulunya awalnya adalah mereka ini sering dibodoh-bodohi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang
misalnya pengukuran lahan seperti itu, mereka kayak lahannya tiba-tiba perlahan-perlahan menghilang karena mereka nggak bisa nih hitung-hitungan soal berapa hektar dan segala macam itu, mereka memang nggak bisa hitung-hitungan seperti itu. Terus kemudian disuruh menandatangani surat yang memang suratnya itu ditandatangani pakai cap jempol, sedangkan mereka itu nggak bisa baca surat perjanjian apa sebenarnya yang mereka tandatangani itu. Berawal dari situlah kami memang fokusnya untuk menghadirkan kurikulum bisa mereka baca dan tulis dan hitung, walaupun sebenarnya nggak sama ya sama kurikulum modern di sekolah. Kalau kita di sekolah mungkin gampang mengajarkannya, kalau dengan mereka kan kita memang harus berbaur dengan alam, kita belajar di alam, mungkin ada media pohon, media rumput dan lain sebagainya. Berarti gitu. medianya menggunakan pohon dan rumput, luar biasa. Saya baru tahu nih, itu boleh dikasih gambaran nggak gimana sih dengan media pohon, dengan media rumput dalam mengajarnya, Mbak? Biasanya kan mereka ini memang hobi untuk tidak menetap di satu tempat ya, kayak kita pindah-pindah gitu. Jadi kita lebih suka sekolah alam yang namanya. Jadi misalnya ada satu pohon nih, kita misalnya coba gantungkan beberapa huruf atau angka. Nanti sebelum itu kita udah coba kenalin dulu ke mereka. Ini huruf A, yang begini huruf B. Sebenarnya hampir sama sih dengan mengajar anak PAUD atau TK. Misalnya kita gambarkan yang ada perutnya misalnya gitu, menggambarkan huruf B. Tapi setelah mereka mengerti seperti itu, barulah kita sangkut-sangkutin nih yang media angka dan huruf ini di pohon-pohon. Nanti mereka akan manjat, mencari sendiri, menarik sendiri angka atau huruf yang memang kita sediakan tadi. Atau mungkin juga dengan media alam sekitarnya, misalnya ada binatang apa gitu, mereka juga lebih paham jadinya. Misalnya kalau di sana kan bahasanya beda ya, ayam di sana sama ayam di kita tuh beda-beda bahasa. Itu juga kita yang belajar dari mereka. Jadi ayam itu bahasa mereka apa? Jadi kita kalau bilang ayam mereka nggak ngerti misalnya kan, atau kita bilang apa anjing juga mereka nggak ngerti gitu. Jadi ada bahasa-bahasa tersendiri dari mereka. Berarti luar biasa. Jadi sistem mengajarnya juga disesuaikan dengan apa yang nyaman dengan warga Sukoharjo, dan juga kreatif nih ya, menggunakan pohon dan rumput untuk warga Sukoharjo, sehingga mereka juga semangat ya, menjadi semakin rajin untuk belajar. Nah, kalau ke Mbak Dewi nih, kalau tantangannya kan tadi juga ada membuat komunitas dan organisasi terkait untuk di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan. Iya, ketenaga kerjaan bagi teman-teman disabilitas nih. Apa sih tantangannya nih, Mbak Dewi? Banyak dong. Banyak ya, boleh ceritain, boleh kok Mbak, boleh. Kalau tantangan kita tuh pasti banyak ya Mbak ya. Saya kebetulan dari 2019 sudah dampingan anak-anak yang masuk kerja di perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah. Jadi kita sebagai mediator atau sebagai pendamping, pendamping antar yang menghubungkan antar disabilitasnya dengan dunia kerja, dengan pihak perusahaan. Di sini peran kami sebagai pendamping, kita akan menyampaikan kepada pihak perusahaan bagaimana mempekerjakan disabilitas dengan ragam disabilitasnya. Seandainya dia tuli, apa yang harus mereka lakukan dengan teman-teman kita tuli. Karena teman kita tuli tidak bisa berkomunikasi secara lisan. Jadi mereka kan pendengaran pun nggak ada. Apa sih yang harus mereka lakukan? Jadi kita mereka edukasi dulu nih. Edukasinya apa? Saya bilang kalau teman kita tuli, mereka mungkin butuh bahasa isyarat. Walaupun tidak semua kita mengharuskan mereka harus belajar bahasa isyarat, kan butuh waktu. Nanti kita ajarkan bagaimana saat mereka interview di sana, saat mereka bertemu dengan teman-teman tuli, cara menyapa teman tuli, artinya cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitas itu kita memberikan edukasi terdahulu ke perusahaan. Jadi setelah itu kita bawa anaknya, kita pertemukan dengan pihak perusahaan, kita lobby, jadi kita tempatkan dengan sesuai dengan kemampuan ini anak. Itu sih, itu pun alhamdulillah saya dengan beberapa perusahaan sampai sekarang kita masih bekerja sama dengan baik. Jadi seandainya perusahaan butuh lagi, budaya kami butuh teman-teman disabilitas lagi yang notabene gini, oke, saya bawa anak ke sana, kita perkenalkan lagi, kita edukasi lagi perusahaan. Rata-rata mereka sudah ada sampai 8 tahun dari 2019 sampai sekarang. Ada yang masih netap di perusahaan-perusahaan, ada yang sudah resign. Itu kenapa? Kalau resign pun mereka selalu bilang, saya pendamping kalian, kami pendamping kalian ada apapun itu hubungin kami, karena kami tidak ada berbayar sedikit pun. Kita tidak berbayar karena kita ini organisasi sosial. Artinya kami dengan mereka tanggung jawab kita sesama disabilitas. Kalau kami meminta bayaran dari mereka gajinya berapa sih? Dan lagi pihak perusahaan kita minta bayaran, pihak perusahaan yang mau memperkerjakan mereka aja, saya sudah syukur banget, sudah alhamdulillah. Karena saat kita jemput bola ke perusahaan, tidak semua perusahaan siap. Kita sudah datangin dulu perusahaan, kita ngomong dulu gini begitu, tidak semuanya siap Mbak. Tidak semua mereka dengan alasan mereka tidak punya akomodasi yang layak untuk teman-teman. Kami nggak bisa Bu, seandainya terjadi kecelakaan gini, bagi mereka yang tidak mau ya, pasti begitu beratus ribu alasan. Ya itu tidak semuanya bisa kita tepis.
paling sebagian kita tepis. 2019 saya mulai dampingin anak-anak, 2021 alhamdulillah Dinas Tenaga Kerja menyambut. Akhirnya dengan bantuan Dinas Tenaga Kerja lebih mempermudah kami memasukkan teman-teman disabilitas di beberapa perusahaan. Itu mempermudah jalan. Artinya Dinas Tenaga Kerja menekan perusahaan, kami menampilkan anak-anak disabilitas yang sesuai potensi di sana. Itu yang kami lakukan sampai sekarang. Kenapa akhirnya saya bikin? Kalau dulu kan masih gabung nih di HWDI. Iya. Banyak anak laki-laki nih yang saya masukin. Jadi kan pasti ada tantanya, Ibu Dewi ini aktivis perempuannya nih. Kok tiba-tiba laki-lakinya ngikut nih? Iya. Saya kan akhirnya saya pikir, loh nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi ya mungkin takut terjadi masalah di perusahaan atau dimanapun. Akhirnya kami berpikir, yuk kita buka yayasan aja, saya bilang. Jadi yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan sama ketenaga kerjaan. Pendidikan ini juga nih, kalau dulu kita nggak terlalu respon ya sama pendidikan untuk kawan-kawan disabilitas. Contohnya di sekolah umum. Selama ini kan anak disabilitas sekolahnya SLB, udah masuk SLB WSS, sudah selesai. Tapi ternyata tanpa kita sadari di sekolah-sekolah umum banyak teman-teman disabilitas, sepertinya kayak SD 131 sekolah inklusi. Di situ ada ragam disabilitas di sekolah di sana. Dan juga kayak perguruan tinggi, kita sudah melakukan MOU nih di beberapa perguruan tinggi. Mulai ini rencana kita nih mau ada FGD juga nih rencana di bulan Mei kita mendatangkan dari seorang narasumber dari Montana. Swaganya yang datangin dari Montana ke Jambi, kita edukasi pihak UIN sama satu lagi Ma'arif. Kita datang kemarin, kita Unja belum dapat respon ya, kita baru 2 ini dapat alhamdulillah. Jadi kami mendatangkan dari seorang ahli bicara tentang inklusi disabilitas di bidang perguruan tinggi, kita datangkan ke Jambi, kita ajak mereka FGD untuk mengedukasi para dosen-dosen. Dan juga rencananya kita membantu di pihak kampus untuk membuat suatu aplikasi digital untuk teman-teman netra, yaitu kayak agar semua dosen-dosen memahamin membuat soal ataupun melalui aplikasi namanya tuh, saya nggak tahu kan tuh aplikasinya tuh nanti kayak bisa membaca screen reader gitu. Jadi teman-teman netra nggak perlu bantuan lagi nih pendamping kan, kalau di UIN tuh ada 2 tuh netra. Di UIN tuh, sementara ini di UIN baru nerima yang netra sama yang tuli. Yang selama ini kan mereka dibantu sama volunteer. Tapi harapan kita dengan mengedukasi para dosen, dengan edukasi tidak kan kasihan juga nih teman-teman yang dampingin mau ujian dia teman dulu dibacain. Jadi kita bilang ini tidak kemandirian, ini beban. Saya bilang kita harus menciptakan satu yang membuat mereka mandiri, tidak lagi terbebanin sama orang lain. Jadi orang-orang menganggap mereka setara, nggak ada lagi lo beban gue gitu, nggak ada lagi kan. Kalian sama saya, saya bisa baca dengan cara saya, silakan, tapi siapkan aplikasi untuk saya. Itu sih kami lagi mencoba mendekati beberapa kampus. Pendekatan dengan beberapa kampusan juga untuk tenaga kerjaan, mendekati beberapa perusahaan. Ya, dan sudah ada beberapa yang bekerja sama, Mbak iya. Dewi. Ya, kalau untuk teman disabilitas yang didampingi saat ini udah berapa jumlahnya, Mbak? Ada 70-an, Mbak. 70-an, Mbak. Iya, alhamdulillah 70-an yang itu pun mereka sudah keluar masukkan dari perusahaan ini. Kita biarkan mereka, kalau nyaman mereka di situ silakan, kalau mereka nggak nyaman mereka akan datang ke kita, Bu, kayaknya kita stop di situ ya, Bu. Kalau ada masalah apa, itu saya tanyakan. Apa kamu dibully? Pernah kejadian mereka dibully sesama teman kerja? Pasti itu kejadian. Kenapa kamu dibully? Enggak, Bu, dia bilang. Kamu harus ada apapun dengan kamu yang terjadi dengan kamu, jujur dengan kita. Nanti saya akan datangin pihak perusahaan menanyakan masalahnya apa ini, kenapa anak-anak kami tiba-tiba pengen berhenti. Ada kalanya mereka tuh tiba-tiba resign tanpa memberi informasi ke kita. Jadi kita nada tanya nih, kita yang bawa mereka loh, tanggung jawab. Saya bilang kan tanggung jawab kita sebagai seorang pendamping, sampai kami tuh mendampingin teman-teman disabilitas sampai mereka di sana kerja tetap bertahun-tahun. Saat mereka ada masalah datang lagi. Tetap datang, Mbak. Tetap datang aja, saya bilang. Kita nggak pernah pungut biaya sepeser pun dari kita mulai pendampingan masuk ke perusahaan sampai mereka di perusahaan kita tidak ada potongan Rp1.000 pun. Karena ini tugas, saya bilang kan. Itu pun ini kami nggak banyak loh, Mbak. Kami hanya 5 orang. 5 orang. 5 orang yang bekerja. Untuk mendampingi 70 teman-teman. Ya, kita gantian. Wow, akhirnya kita gantian. Saya nggak bisa, saya terus teman saya. Begitupun kadang-kadang kita bikin atur waktu.
dengan perusahaan hari ini dengan ini, hari ini dengan ini. Itu dari 2019 sampai sekarang. Tapi sebenarnya nggak terlalu nyita waktu sih. Kami lagi cari metode baru juga, bagaimana teman-teman ini mandiri, tidak perlu lagi kita dampingin ke sana, tapi kita kasih pendidikan ke teman-teman disabilitas agar mereka bisa, kita hanya sebagai ya lobby aja, nanti mereka bisa masuk sendiri. Itu masih kami pengembangan aplikasi untuk di yayasan. Bagaimana nih teman-teman, nggak perlu lagi harus kita datangin saat interview, kita dampingin, uang sempat 1.000 atau 500 teman-teman, telepon nih, saya bilang kan tempatnya jauh-jauh nih perusahaannya, bukan deket nih, bilang kan ini harus ini, kita harus memikirkan juga di saat hanya 10 orang, 5 orang, mungkin kami bisa bantu dampingin nih, tapi kalau sudah ratusan aduh telepon nih, saya bilang kan, pasti kita lambat-lambat kita cari bagaimana solusinya teman kita bisa mandiri, mereka bisa datang ke perusahaan, kita hanya sebagai pihak lobby, dalam dengan memberanikan diri, mendatangin interview sendiri, semua sendiri, tanpa lagi pendampingan. Itu yang kita usahakan, Mbak. Mandiri dalam kehidupan sehari-hari, ya, Mbak Dewi. Ya, semoga juga lingkungan kita juga lebih inklusif bagi teman-teman Bener, disabilitas dan itu masyarakat harapan. juga lebih aware ya. Ya. Dan jangan mungkin di tempat kerja ada teman-teman disabilitas, semoga tidak dirundung lagi. Bener, kita itu. sesama manusia sebaiknya ya memperlakukan dengan sesama manusia juga, Mbak Dewi. Nah, Betul. kalau Mbak Putri sendiri nih, saya tertarik juga lupa nih nanya, kan masyarakat Sukanadam ini nomaden ya tadi katanya. Itu pasti ada tantangannya nih dong kalau untuk mengajarnya. Misalnya mungkin minggu ini udah ketemu teman-teman ini nih, mungkin minggu depan udah bikin, minggu depan teman-teman ini mau belajar ini, tiba-tiba mereka nggak di situ lagi. Gimana tuh, Mbak? Bener, itu tantangan berat banget sih soal kehidupan mereka yang memang pindah-pindah ya. Yang namanya itu tradisi melangun. Jadi mereka itu kalau misalnya ada yang kemalangan ataupun misalnya ada yang sakit, mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Cuma sekarang kondisi sekarang itu memang mengharuskan mereka berpindahnya itu tidak yang terlalu jauh. Kalau dulu mungkin sampai bertahun-tahun gitu, 6 tahun, berapa tahun. Kalau sekarang memang hitungan bulan. Jadi kita agak mudah juga. Tapi yang namanya berpindah-pindah ya nggak, tetap bertantangan ya untuk kita bersama. Jadi misalnya kan mereka ini hidupnya berkelompok-kelompok ya, Mbak. Ada yang namanya sistem temenggung. Jadi temenggung 1 mungkin ada 8 temenggung, nanti bakal bergantian. Kita juga nggak bisa mengajar mereka untuk seluruh temenggung. Jadi kita memang harus pilih. Kita misalnya bulan ini mau ngajar temenggung A gitu, rombongan temenggung A, bulan depan temenggung B. Cuman ketika memang mereka lagi tradisi melangun, kita harus menyesuaikan dengan tradisi mereka. Kadang memang mereka bahkan nggak belajar selama setahun gitu. Atau kadang kalau misalnya daerahnya masih bisa kita jangkau, kita bakal kejar sampai ke sana. Tapi kadang kan beberapa daerah memang nggak bisa kita masukin ya, kayak di Bukit 12 yang mungkin bakal masuk ke dalam lagi, dan itu kesulitan untuk relawan juga, kayak akomodasi dan juga transportasi yang pulang balik. Dan ada juga kayak jalan itu nggak bisa ditempuh dengan naik motor, harus jalan kaki dengan berkilo-kilo meter gitu kan, nggak mungkin kita paksakan. Jadi kita memang beberapa hal kita upayakan sebagaimana mungkin kita tetap mereka bisa belajar dengan kita, tapi kalau memang nggak bisa banget, kita bakal ganti lagi untuk tahun depan lagi mereka bisa belajar. Berarti gitu. tetap menyesuaikan sama teman-temannya tadi ya. Kalau Kita untuk program kejar dari SEAT ini apa aja sih, Mbak, program dalam mengajar teman-temannya tadi, Mbak? Sebenarnya kita programnya bukan cuma pendidikan ya, tapi salah satu yang paling utama adalah pendidikan. Kita ada juga pendampingan kesehatan, jadi kita ada cek rutin kesehatan, karena memang mereka, kita nggak bisa pungkiri mereka butuh puskesmas, mereka butuh fasilitas kesehatan yang memadai, juga beberapa dari mereka juga sakit ya normal, seperti kita juga sakit gitu kan. Jadi beberapa bulan, misalnya 3 bulan sekali kita akan melakukan cek kesehatan gratis, kita datang ke dalam untuk melakukan cek kesehatan. Kemudian juga kita ada kayak pendampingan pemberdayaan ekonomi, tapi memang belum belum aktif gitu, masih kayak beberapa saja yang masih kita uji coba, karena kita memang masih fokus banget di bidang pendidikan dan kesehatan gitu. Di pendidikan ini juga mereka ada beberapa desa binaan yang kita ikutkan ujian paket. Jadi mereka ini memang berketertarikan untuk sekolah formal seperti yang di luar. Itu ada salah satu desa binaan kita, yaitu di Muara Meda. Mereka alhamdulillah udah berhasil sekolah di SMP, di salah satu SMP swasta di Kota Jambi. Jadi menarik nih, tapi kita tahan dulu nih, Mbak, usai jedanya biar penasaran juga nih saudara-saudara lagi nonton ya, Mbak Putri dan Mbak Dewi. Dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui layanan interaktif di 0741 66385 atau di nomor telepon di 0811 743 3133 seperti yang terah di layar kaca Anda. Dan tadi sebelum jeda kita sempat terhenti di Mbak Putri nih, tadi lagi asik-asiknya cerita tentang teman-teman SAD yang semangat mau sekolah ke SMP umum ya. Itu boleh jelasin lagi nih, Mbak?
Ya jadi tahun berapa ya kalau nggak salah 3 tahun yang lalu Iya. karena mereka sekarang udah tamat SMP alhamdulillah. Sekitar 10 anak dalam dari Desa Muara Menda kita bawa ke Jambi untuk mereka sekolah formal di SMP swasta di Kota Jambi. Jadi memang mereka sendiri memang berkeinginan untuk sekolah. Kita juga di sana memang ada dana CSR dari CSR setempat gitu yang membantu kita untuk menyekolahkan mereka ke Jambi. Jadi kita bikin rumah asuh yang namanya Umah Nadira, di sana kita dampingi mereka. Jadi seperti kehidupan kita pada umumnya gitu, mereka sekolah setiap pagi sampai siang, nanti pulang lagi kita akan adakan kegiatan-kegiatan di rumah seperti mungkin kita ada juga kemarin kayak mengajarkan mereka untuk mencari duit, bagaimana mereka menciptakan satu olahan makanan untuk dijual nantinya seperti Beralasan juga, Mbak, iya ya? benar kan, karena kan mereka ada penghasilan juga dari madu hutan gitu, nanti madu hutannya itu bakal kita pasarkan juga di Jambi seperti itu. Dan dari 10 ini memang ya untuk tantangan karena memang mereka belum sama sekali tersentuh sama dunia pendidikan, yang berhasil lulus di SMP itu hanya sekitar 4-5 orang anak yang berhasil, dan ini rencananya mereka lagi program paket C, kita usahakan untuk SMA di Jambi tapi sepertinya belum memungkinkan, jadi kita coba program paket C. Jadi teman-teman yang adik-adiknya generasi selanjutnya juga kita lagi upayakan untuk pengajaran ke dalam. Jadi pengajar kita yang ke dalam untuk mendampingi mereka melakukan paket A, paket B, dan paket C gitu, biar mereka dapat ijazah gitu sih. Penting ya sekarang juga untuk bagi teman-teman SAD. Nah, pendekatannya seperti apa sih kepada orang tua mereka supaya anaknya diizinkan nih untuk belajar? Karena mungkin warga SAD lebih baik ya berkebun, karena kehidupan sehari-hari mereka kan berkebun kan, daripada belajar mending berkebun aja deh, karena mungkin ada seperti itu pemikirannya. Itu salah satu tantangan yang paling Tantangan berat juga sih. ya, berat juga. Membentuk kepercayaan dari orang tuanya ke kita, apalagi anaknya dibawa ke Jambi nih kayak gitu. Iya. Itu tuh sebenarnya panjang ya perjalanannya, sehingga mereka memang mempercayakan anaknya untuk kita bawa ke Jambi dan sekolah di Jambi. Apalagi yang kaum perempuan ini ada kekhususan sendiri, karena memang di adat sendiri dari suku anak dalam itu kaum perempuan itu tidak boleh dibawa keluar dari pemukiman, dalam artian gitu, karena mereka menganggap itu melanggar adat. Ada beberapa konsekuensi yang harus dilalui. Tapi dengan seiringnya berkembangnya zaman, mereka kan juga hidup selama ini berdampingan dengan masyarakat umum, yang dulunya mereka dapat perundungan juga, mereka kan banyak ya mungkin diolok-olok, dibilang orang kubu dan segala macam. Itu yang membuat mereka memang ingin juga menepis stigma dari masyarakat luar kalau mereka juga mampu loh gitu, bisa mendapatkan pendidikan juga, mereka juga pengen sekolah, mereka juga normal seperti kita, ingin bekerja, ingin mendapatkan sekolah. Dari situlah mungkin keinginan orang tuanya juga perlahan mulai mengizinkan atau percaya kepada kami untuk sehari-harinya bisa membawa anaknya ke Jambi untuk bersekolah gitu Baik, sih. karena mungkin sebelumnya belum ada teman-teman seperti Mbak ini yang turun ke lapangan untuk memberitahu mereka ternyata kalian tuh bisa juga loh seperti ini. Mungkin ada teman-teman di sana merasa aku juga pengen loh seperti itu, kok gimana caranya. Ternyata ada orang-orang seperti Mbak ini yang baik hatinya mendedikasikan dirinya untuk menjadi relawan bagi warga suku anak dalam. Nah, kalau Mbak Dewi kan tadi pendekatan dari Mbak Putri mungkin lumayan panjang ya untuk meyakinkan orang tua warga suku anak dalam untuk anaknya bisa belajar nih. Kalau Mbak Dewi itu pendekatan ke perusahaan ataupun kepada instansi terkait atau pihak lain untuk teman-teman dengan disabilitas ini agar mendapatkan haknya itu seperti apa, Mbak? Kalau saya sih sebenarnya kalau pendekatan pertama kali kita kan harus pendekatan ke perusahaan dulu. Kita kan cari dulu nih informasi perusahaan-perusahaan mana yang mau merekrut teman-teman disabilitas. Contohnya kayak Alfamart itu udah lama sih sebenarnya, kalau Alfamart dari 2017 sih sebenarnya, tapi tidak terrealisasi mungkin dikarenakan saya tidak punya data anak-anak disabilitas yang sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya terrealisasi saat 2019. Saya coba lobby ulang ke HRD-nya yang baru. Di situ akhirnya anak-anak yang tamatan SMA LB ini kan rata-rata kalau anak ini notabene ijazahnya kan SMA LB nih. Iya. Sedangkan di sana dibutuhkan disabilitas itu yang memiliki keterbatasan tidak terlalu berat, artinya disabilitas yang ringan. Kalau tuli ringan, kalau daksa ringan, tidak boleh menggunakan alat bantu. Di situ kita awalnya mereka saya butuhnya ibu yang daksa ringan. Hanya maaf ngomong, hanya jalannya aja atau tangannya aja sedikit. Waduh, itu mah saya bilang itu kan bukan rekrut disabilitas Pak, saya bilang itu namanya bapaknya pilih-pilih aja, menyelesaikan istilah kuota bapak aja, nggak bisa gitu. Kalau bapak mau kita coba teman-teman tuli dulu. Akhirnya di situ kita coba teman-teman tuli yang bisa kita berapa orang tuh kita masukin ikut tes, mereka kan berapa ikut tes. Akhirnya 2019 masuklah sekitar 3 orang, sampailah hari ini yang 3 orang itu tadi. Malah yang kedua orang ini tadi mendapat sebagai karyawan terbaik. Wow, Itu jadi rasa bahagia juga kita waktu dapat dari kabar kan dari pihak perusahaan.
Pendekatan kita, tapi saya dengan pihak perusahaan tuh memang kita intens ya, intens selalu berhubungan. Artinya saya selalu mempertanyakan bagaimana Pak kondisi anak kami, ada kendala nggak? Kalau ada kendala, Bapak bisa tanyakan, oh nggak Bu, nggak ada. Kita pun di sini pun saya pendekatan ke orang tua juga. Artinya orang tua tidak kita tinggalkan, mereka adalah faktor utama untuk menyemangatin anaknya ini, karena anak ini masuk ke dunia luar tuh nggak mudah. Iya. Nggak mudah, mereka harus menyiapkan diri mental mereka dulu. Itu mental tuh sangat susah karena mereka pasti selama ini mereka bergabung dengan teman-teman satu kelompok, harus keluar ke kelompok yang lebih lain. Apalagi teman-teman tuli, mereka kan sedikit orangnya agak sensitif, yang nggak suka kalau lihat orang kan kayaknya ngatain saya gitu. Itu kita harus coba orang tuanya kita dekatin, kita aja orang tuanya ngobrol. Ada berapa orang tua itu saya bilang, Bu, tolong dong kita, oh siap Bu, ya bilang. Akhirnya setelah melihat ini, akhirnya saya itu hanya berapa orang nih yang saya cari. Akhirnya lama-lama orang tuanya datang ke kita. Orang tua disabilitas datang ke kita yang tamat-tamatan, Bu, bantu dong anak kami Bu untuk kerja. Nanti itu pun orang tuanya kayak saya edukasi dulu Mbak. Kita kumpulin berapa orang tua, kita edukasi. Lalu kita kumpulin anak-anaknya, kita edukasi. Jadi kalian kerja bukan gini loh, kita punya tanggung jawab. Akhirnya anak-anak kita kasih persiapan mental juga. Nggak kita masukin aja, tapi mentalnya kita siapin juga dulu. Ya dengan cara kita pendekatan, sering ngobrol dengan anak-anak itu. Jadi apapun masalah kalian, jangan ngomong yang keluar, ngomong yang ke sini. Kalian masuk sana melalui saya. Saya malu dong, saya bilang gitu. Saya minta kalian dapat kerja di sana tuh kita gimana loh, saya bilang. Oh iya Bu, kami akan coba. Akhirnya dengan beberapa komunitas pun kayak saya mulai pendekatan. Ada teman-teman nggak? Ya bilang mau kerja. Oh ada Bu, teman kita mau kerja, tolonglah Bu. Jadi Bu, teman kita mau sekolah, tolonglah Bu. Jadi kita jadi perantara gitu ke perusahaan. Dengan beban banyak yang mau kerja yang ini kita udah punya daftar tunggu tuh ada 50-an nih Mbak, daftar tunggu ini daftar tunggu 50-an nih sudah ada. Kita kebetulan karena kami kan punya asesmen awal nih, kayak punya asesmen awal, kita asesmen mereka mana yang siap kerja, yang mana mereka harus ikut pelatihan dulu, yang mana mereka harus kita bina dulu, kan ini ada nih. Kalau dulu saya masuk aja nih, tapi kita bikin rubah lagi metodenya nih. Kita harus berubah kan, kita rubah dulu. Ada sekitar hampir 50-an yang daftar tunggu. Itu pun saya langsung ke Dinas Tenaga Kerja, Pak bantu dong kita. Saya bilang bantu saya Pak, kasihan anak-anak. Akhirnya Dinas Tenaga Kerja lah yang melobi ke perusahaan-perusahaan. Dari situ kita alhamdulillah dapat gitu kan. Jadi ada tekanan juga sih dari pemerintah, itu wajib. Kenapa kita berjuang sendiri nggak kuat? Saya yakin Kerja sama dengan lain ya. Pasti kita harus ada mitra. Baik. Nah Mbak Dewi, apa sih yang membuat Mbak Dewi itu tetap mau memperjuangkan hak-hak teman disabilitas? Apalagi kan mungkin Mbak Dewi udah nyaman nih dengan diri Mbak sendiri, udah dapat apa yang Mbak inginkan dalam kehidupan. Kenapa tetap Mbak mau repot-repot sih bantu memperjuangkan teman-teman yang lain? Mungkin itu sudah jadi bagian dari saya ya Mbak ya. Karena saya dulu kan 2010 sampai 2000 berapa saya kerja dulu untuk saya kan. Saya kerja, saya hanya mikirin diri saya sendiri. Saat saya lihat teman-teman saya kok mereka nggak ada perubahan. Jadi saya berpikir kalau kayak gini, kalau saya aja yang maju kapan teman-temannya. Jadi saya berpikir lagi, gak apa-apa sih. Sampai hari ini hati saya tuh untuk teman-teman. Sampai hari ini jiwa saya memang untuk teman-teman disabilitas. Jadi pokoknya saya tuh merasa kayak beban moral saya itu untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas. Di saat saya dianggap teman-teman sebagai pimpinan mereka, dianggap sebagai pengayom mereka, saya tuh ada beban. Saya datang nih, orang tua datang ke saya, Bu bantu saya, itu ada beban untuk saya Mbak. Beban yang sangat saya harus selesaikan ini. Kalau nggak saya selesaikan, ini kayaknya mereka kemana sih mau ngadunya? Jadi saya itu kita berpikir ini amal jariah saya di dunia, yang akhirnya nanti istilahnya ini untuk saya ambil dipetik di akhirat nanti. Itu yang saya lakukan untuk teman disabilitas. Baik, jadi terharunya luar biasa sekali ya memang teman-teman narasumber dua hari ini ya saudara ya, emang ada dari Mbak Dewi, teman-teman yang memperjuangkan hak ada teman disabilitas, dan juga Mbak Putri ini rela sampai mengajar teman-teman SAD hingga ke hutan tadi Mbak ya, tidur berhari-hari. Kalau kegiatan itu tidur berhari-hari di hutan, kegiatannya apa aja sih Mbak selama di pemukiman warga Sukanak Dalam kegiatan Mbak? Kalau kegiatan ini memang kita fokuskan di pendidikan, tapi kita juga pendidikannya tuh belajar sambil bermain gitu, jadi nggak terasa. Kita juga explore juga mereka kegiatan sehari-harinya apa. Misalnya ada anak-anak yang nangkap ikan, kita ikut masuk ke hutan, cari buah-buahan hutan gitu. Memang kita ikutin kegiatan mereka sehari-hari juga. Kita kenalkan mereka tentang PHBS ya, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Karena banyak juga ya di antara mereka yang terserang kayak penyakit kulit dan lain sebagainya yang memang dengan pola hidup yang memang kurang tepat kayak gitu misalnya. Jadi kita coba juga edukasi terkait
pola hidup bersih dan sehat itu juga gitu. Oh, berarti selain pendidikan, tadi juga kesehatan, dan juga untuk ekonomi kewirausahaannya. Nah, di antara ini pendidikan yang cara mengajar seperti apa sih yang teman-teman suku anak dalam itu yang paling semangat dalam belajar nih, Mbak? Sebenarnya kita juga nggak memaksakan mereka ya untuk belajar dan berpendidikan gitu. Kita selalu tanya ke mereka, kalian mau belajar atau enggak? Kalau memang mereka enggak, kita juga nggak memaksa gitu. Itulah yang kita sebut dengan pendidikan yang berpihak kayak gitu. Kita nggak mau, selama ini mungkin banyak kontroversi yang menganggap bahwa relawan-relawan pengajar yang masuk ke dalam ini secara tidak langsung akan memodernisasi mereka-mereka yang di dalam ini. Tapi kita upayakan sebagaimana mungkin kita tetap belajar dengan kearifan lokal yang ada. Kita upayakan untuk kita tidak menyentuh adat istiadat mereka yang memang secara tidak langsung kita tidak sengaja modernisasi gitu. Kita tetap kembali ke kearifan lokal, membawa mereka belajar se-enjoy mungkin sampai mereka bisa membaca, menulis dan berhitung dengan cara bermain di hutan, dengan cara mereka sendiri yang meminta ke kita, sampai bahkan mereka sendiri yang mengajukan bahwa Bu, kami pengen sekolah kayak gitu, Bu, kami pengen belajar gitu, bukan dari paksaan kita sendiri yang ke dalam. Malah mereka yang nyamperin ya, nyamperin Mbak Putri pengen belajar. Itu apa sih, ada kepuasan sendiri nggak sih Mbak ketika teman-teman warga suku anak dalamnya semangat belajar gitu? Sehingga Mbak tuh dari tahun 2019 loh ya sampai sekarang tetap aktif menjadi relawan pengajar di suku anak dalam. Itu adalah salah satu alasan untuk bertahan sampai saat ini, karena ringan mereka di dalam itu ketika memang kita, misalnya kita udah mau berpisah dengan mereka, balik lagi ke Jambi gitu kan, setelah 3 hari misalnya menginap di dalam, mereka selalu menitipkan pesan, Bu, kalau balik lagi nanti kita belajar lagi ya gitu. Kadang kan kita nggak sebulan belum tentu masuk ya, ada yang 2 bulan sekali dan segala macam. Hal-hal kerinduan apa ya, keinginan mereka untuk belajar yang tinggi itu yang membuat kita tuh kayak masih berasa bersyukur di saat ini. Kita di kota hidup dengan fasilitas yang ada, sekolah gratis, dengan kebutuhan yang tercukupi gitu aja masih malas rasanya belajar. Sedangkan mereka yang di dalam dengan keterbatasan yang ada, tapi mereka masih semangat ingin belajar gitu, ingin mengetahui dunia luar bahkan gitu. Makanya kita beberapa kali juga kita selingi dengan kelas inspirasi untuk mereka tahu cita-citanya apa gitu, memotivasi mereka untuk sekolah juga. Nah, gitu. mungkin ada teman-teman kita lagi nonton nih pengen juga nih jadi seperti Mbak Putri untuk menjadi relawan pengajar bagi warga suku anak dalam. Gimana sih caranya, Mbak? Biasanya kita akan ada open recruitment untuk relawan nanti di Instagram saya. Jadi teman-teman follow aja Instagram @sehatjambi. @sehat_jambi. Nanti di sana akan kita kabarkan pengumuman untuk open recruitment volunteer, nanti bisa diikutin di sana. Berarti ada seleksinya juga, Iya, Mbak. ada seleksi. Nggak asal-asal mau ikut nggak gitu ya? Takutnya nanti nggak bisa tidur di hutan. Oh iya, benar juga. Nah, Mbak Putri dan Mbak Dwi, kita jeda dulu ya. Usai jeda berikut, saudara, tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Tadi kita sudah banyak sekali mendengar kisah inspiratif dari 2 Kartini masa kini yang sudah hadir bersama kita, udah berbincang banyak sekali ya tentang kisah mereka menjadi relawan dan juga aktivis disabilitas bagi teman-teman kita. Nah, saatnya kita sudah mendengar closing statement atau pernyataan penutup dari kedua orang narasumber kita yang luar biasa ini. Boleh dari Mbak Putri dulu nih, silakan Mbak. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, mau latar belakangnya seperti apapun, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kita hadir mendampingi mereka bukan karena kita merasa kita lebih baik dari mereka, tapi kita hadir untuk membersamai mereka dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan kita juga merasa mensyukuri kehidupan ini, dan apa salahnya untuk kita saling merangkul sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, untuk kita sama-sama saling mensupport satu sama lain. Bukan berarti kita lebih baik dari mereka, tapi karena kita ingin mengabdi untuk berkontribusi bagi siapapun di pelosok negeri. Baik, terima kasih Mbak Putri, juga terima kasih sudah hadir di sini ya. Dan silakan nih terakhir Mbak Dewi lagi, silakan. Keterbatasan bukanlah hambatan untuk kita maju, karena keterbatasan itulah yang memicu kita menjadi semangat. Untuk yang teman-teman di luar, jangan pernah meratapin nasib, jangan pernah meratapin kekurangan, karena dari balik kekurangan kita pasti ada kelebihan. Yakin dan percaya kita semua ada, dan yakin Tuhan pasti ada bersama kita. Baik, terima kasih Mbak Dewi, Mbak Putri sudah hadir berbagi kisahnya yang luar biasa, dan semoga saudara dari apa yang disampaikan narasumber kita ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan turut berkontribusi lebih lagi untuk pembangunan negeri, khususnya kita bagi perempuan-perempuan untuk membangun negeri ini jauh lebih baik lagi. Dan demikianlah Kabar Jambi kali ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.